Halo, assalamualaikum teman-teman. Belum kan? Belum dimasukin anak. Oh, diterima dulu ya. Ya. Titik 2. Titik 3. Enable writing room, hilangin chat. Oke, teman-teman, sambil nunggu yang lain, kita beri waktu 2-3 menit baru kita mulai. Ya? Wassalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Pak. Ah, tadi Azam dari mana? Azam ini kelihatan dari mana Azam? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ini Pi, kabar ini. Pak. Baik semua ya, sehat ya. Sehat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Tersisa waktu 2 menit kita mulai. Nanti sebelum kita mulai kita baca doa sebelum belajar sebagaimana yang sudah diajarkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian Bapak minta nanti teman-teman semua mikrofonnya di mute ya, dimatikan. Biar nanti penyampaian materi dari Bapak teman-teman menyimaknya maksimal. Eko? Oke, 2 menit lagi kita mulai. 2 menit lagi kita mulai. Ya, penghapus nggak ada tadi semalam. Iya, sampai sudah. Itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, bisa kita mulai? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kita mulai. Kita mulai pertemuan kita, materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Bapak minta semua mikrofonnya di mute. Aku tahu. Tahu dulu. Ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar sebagaimana doa yang sudah diajarkan di beberapa pertemuan yang lalu. Oke, dari hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan bizidni ilma warzuqni fahma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal junan wasayyidil asqam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil ya. Nanti dulu Bang. Baiklah teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Semua sarapan semua, sudah mandi semua, dan insya Allah semua sudah wangi, ya. Alhamdulillah, baik. Bapak izin mau ini bapak mandi semua ya. Oke, Bapak minta mikrofonnya semua dimatikan, dengarkan dengan seksama. Nanti biar materi ini teman-teman dengar dengan seksama dan maksimal. Nantinya ada tugas dari Bapak untuk merangkum atau mencatat beberapa poin dari materi yang akan Bapak sampaikan. Eko? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang hikmah-hikmah atau pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perayaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari raya Idul Adha beberapa hari lagi. Oke teman-teman semua yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini betapa pentingnya kita harus mengetahui hikmah-hikmah dan pelajaran yang penting. Pak, putus-putus. Ya, pelajaran yang penting yang harus kita ambil, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar alaihimus salatu wassalam. Betapa luar biasanya pelajaran dan hikmah yang diberikan dari peristiwa penyembelihan putra tercinta daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ismail. Yang mana itu semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pentingnya. Jadi Nabi Ibrahim
menyembelih sang putra tercinta Nabi Ismail itu bukan atas dasar dorongan nonton video atau dengar bisikan lainnya atau yang lain-lainnya, akan tetapi memang murni itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa luar biasanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengarkannya baik-baik ya materinya ya. Ini Bapak mute semua mikrofonnya. Nanti ada tugas untuk teman-teman semua dari materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi Bapak minta dengarkan dengan seksama dan baik-baik. Oke, jadi kita langsung saja ke materi pembahasannya. Yang pertama, hikmah dan pelajaran yang besar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga, yaitu adalah pertama, satu, betapa luar biasanya ketaatan yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan keluarga dalam mematuhi perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang penting yang harus kita ambil, hikmah terbesar dari perayaan penyembelihan hewan kurban, yaitu adalah betapa luar biasanya keikhlasan. Itu yang kedua, keikhlasan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran dan hikmah yang harus kita ambil, yaitu adalah bagaimana arti sesungguhnya tentang kesabaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam mematuhi perintah Allah. Sabar luar biasa. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, pelajaran dan hikmah terpenting dari perayaan penyembelihan hewan kurban di setiap tahun yang kita laksanakan, di setiap tahun yang kita rayakan, itu adalah agar kita bisa mencontoh betapa luar biasanya tawakal. Apa itu tawakal? Berserah dirinya Nabi Ibrahim dan keluarga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua segala urusan apapun itu diserahkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 poin penting yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Pertama, tentang ketaatan. Yang kedua, tentang keikhlasan. Yang ketiga, tentang kesabaran. Dan yang keempat, tentang sifat tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Teman-teman yang Bapak banggakan, jadi ibadah kurban ini bukan cuma semata-mata kita beli unta, beli sapi, beli kambing, kemudian ketika sampai di waktu hari hanya kita potong, kita sembelih, bagikan dagingnya, selesai. Bukan. Kemudian kita dipuji oleh orang, oh itu kemarin Nabil Ashraf beli sapi, dipotong, dibagikan ke kita. Oh kemarin Jibril beli sapi 2 ekor, kemudian disembelih di hari kurban, kemudian dagingnya dibagikan kepada kita. Oh kemarin Narin Intan beli kambing 1 ekor, kemudian dipotong, dibagikan dagingnya kepada kita. Kemudian kita senang dan bangga dipuji oleh tetangga, oleh keluarga, oleh teman-teman. Apakah cuma sekedar kebanggaan yang kita dapatkan ketika kita merayakan ibadah kurban? Tidak, teman-teman. Akan tetapi tujuan utama dalam pelaksanaan ibadah kurban itu yang pertama dan yang utama adalah tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah. Sesuai sebagaimana kalimat atau kata tersebut kurban, makanya Idul Adha, teman-teman ya, ini catat. Idul Adha. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Ya, atau Idul Nahar. Idul Kurban atau Idul Nahar. Apa itu? Yaitu adalah hari raya yang ditekankan kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mampu. Ya. Mampu saja tidak cukup, tapi harus mau. Karena orang yang mampu belum tentu mau untuk berkorban. Tapi kalau ada orang mempunyai kemauan, dirinya mau untuk berkorban, insya Allah Allah akan memampukan. Itu catatan pentingnya.
Makanya tujuannya bukan ingin dipuji, bukan ingin bangga, akan tetapi tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui satu ibadah, yaitu penyembelihan hewan kurban. Baiklah teman-teman yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Lihat bagaimana sosok seseorang nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hai teman-teman yang masih ingat Nabi Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah berupa apa? Ayo, yang bisa jawab. Taurat. Tidak terbakar oleh api. Gelar. Itu bukan, itu mukjizat. Kalau ulul azmi salah satu pilihan dari Allah. Taurat. Ulul azmi. Salah satu gelar yang Allah berikan yaitu adalah Khalilullah. Dicatat, Allah memberikan gelar yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim, yaitu adalah Al-Khalil, atau yang sering kita dengar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Sehingga ketika Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil atau Khalilullah tadi, maka membuat para malaikat itu tidak setuju. Malaikat cemburu. Ayo teman-teman, pernah enggak ngeliat malaikat cemburu? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresinya para malaikat di saat itu. Sampai para malaikat mengatakan ketika Allah memberikan gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim, protes. Para malaikat protes, "Ya Allah," kata para malaikat, "lah kok bisa? Itu Ibrahim engkau beri gelar dengan gelar yang luar biasa. Apa gelarnya? Ini bukan gelar yang kecil, ini gelar besar. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil." Sedangkan kata para malaikat, itu Ibrahim adalah orang yang sering disibukkan dengan urusan keluarganya. Itu Ibrahim, ini malaikat ngomong kepada Allah, "Wahai Allah, itu Ibrahim adalah orang yang sering disibukkan dengan urusan keluarganya. Itu Ibrahim adalah orang yang sering disibukkan dengan urusan hartanya." Oh, kemudian timbul pertanyaan, kenapa jadi Nabi Ibrahim dilihat secara zahir, secara luar oleh para malaikat disibukkan dengan urusan keluarganya? Ya jelas, kan Nabi Ibrahim punya anak yang paling dicintai oleh beliau, yaitu adalah Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim kok disibukkan dengan harta kekayaannya? Apakah Nabi Ibrahim orang yang kaya? Oh, Nabi Ibrahim orang yang kaya. Di mana Bapak bilang Nabi Ibrahim orang kaya? Bapak jelaskan, catat. Di dalam satu kitab yang bernama Mishkatul Anwar, di situ disebutkan Nabi Ibrahim mempunyai 1000 ekor domba. Berapa? 1000 ekor. 1000 ekor domba. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai 300 ekor lembu. Plus ditambah dengan 100 ekor onta. Bapak ulang, Nabi Ibrahim disebutkan di dalam kitab tersebut mempunyai 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, ditambah dengan 100 ekor onta. Bahkan teman-teman, di dalam riwayat yang lain disebutkan binatang ternak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim di saat itu adalah berjumlah 12 binatang ternak. Berapa? 12.000 binatang ternak jumlahnya. Banyak itu. Teman-teman bisa membayangkan enggak? Kalau seandainya kita melihat ada di satu tempat, di situ penuh dengan 1000 ekor sapi misalnya. Kita kadang-kadang ini mau perayaan Hari Raya Idul Adha, di beberapa jalan, di beberapa tempat, sering ada beberapa sapi yang paling
ya. Tolong di-mute ya suaranya ya. Kadang kita perhatikan dan kita lihat di beberapa tempat, mungkin sapinya cuma 50 ekor, mungkin sampai paling banyak 100 ekor. Itu pun kita, banyaknya Pak, banyaknya Mak, banyaknya ya, banyaknya Bun, banyak luar biasa. Bayangkan kalau kita melihat harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim di saat itu, 12.000 binatang ternak jumlahnya. Banyaknya Pak, banyak. Makanya Nabi Ibrahim bukan orang yang miskin. Nabi Ibrahim termasuk orang yang kaya di zamannya di saat itu. Mempunyai puluhan ribu ekor binatang ternak. Nah, makanya inilah dasar atau alasan kenapa para malaikat protes kepada Allah. Tidak setuju. Allah memberikan gelar Al-Khalil atau Khalilullah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Panjang cerita yang luar biasa. Sejarah yang tercatat. Yang mana di situ mengajarkan kepada kita peristiwa yang dialami, ujian yang besar yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga. Mengajarkan kepada kita, memberikan hikmah terbesar di balik itu semua tentang arti yang pertama, ketaatan. Taat kepada Allah itu harus nomor satu. Taat kepada Allah itu harus diutamakan. Tidak cukup hanya di nomor satukan, tapi juga harus diutamakan. Itu namanya ketaatan yang hakiki. Selama Allah memerintahkan kepada kita, maka kita harus patuh mentaatinya. Itu yang pertama. Ketika Allah memerintahkan ini, sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan insya Allah kita harus mentaatinya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, bukan dipikir-pikir dulu. Selama itu perintah Allah, kita yakin Allah selama memerintahkan sesuatu kepada hambanya tidak bakalan memberatkan kepada hambanya. Itu satu. Yang kedua, di balik hikmah perintah Allah selama kita mau mentaatinya, pasti di situ ada sebuah kebahagiaan yang Allah siapkan untuk kita. Pahala yang besar Allah siapkan untuk kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya teman-teman ya. Jadi selama perintah Allah harus kita taati. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih, memotong leher putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ayo, teman-teman bisa membayangkan enggak? Kalau seandainya tiba-tiba ayah kita atau bapak kita ngomong, "Nak, tadi malam bapak mimpi. Mimpinya bapak disuruh untuk menyembelihmu." Wih. Bapak yakin nanti teman-teman ketika mendengar itu langsung lari. Betul apa tidak? Ayo. Teman-teman ketika mendengar ayahnya ngomong, "Nak, tadi malam bapak mimpi disuruh motong lehermu. Kamu mau ndak?" Wih, bapak yakin pasti teman-teman takut. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika bermimpi, kemudian mimpinya disampaikan kepada anaknya tercinta yaitu Nabi Ismail untuk dipotong lehernya. Mereka berdua pun mentaatinya. Karena apa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Perintah Allah itu. Mimpinya Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Apa katanya? Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya yaitu adalah qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ayo. Qala ya bunayya, telah berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, tadi malam aku mimpi disuruh untuk menyembelihmu. Tolong pikirkan itu. Apa kata Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail takut ketika mendengar dirinya mau dipotong? Ketika dirinya mau disembelih, apakah lari? Tidak, teman-teman. Nah, inilah ketaatan yang sesungguhnya. Apa kata Nabi Ismail? Menjawab Nabi Ibrahim sang ayah,
Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan memperdapatiku, aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi, ketaatan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu selama mematuhi perintah Allah apapun itu, pasti kita sebagai hamba Allah yang mematuhi perintahnya akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa, kata Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang mentaati Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan yang besar. Maka dari itu teman-teman ya, kita sebagai hamba Allah yang beriman harus tetap konsisten dan istiqomah dalam mematuhi dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang pertama, yaitu arti sebuah ketaatan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Kemudian pelajaran yang kedua dari hikmah ibadah kurban kita, yaitu adalah tentang keikhlasan. Bagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, bagaimana ikhlasnya Nabi Ismail dalam mematuhi perintah Allah. Begitu juga ibundanya tercinta yaitu Siti Hajar alaihissalam, satu keluarga yang kecil yang begitu ikhlas dalam menjalankan dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang ikhlas dalam menjalankan dan mematuhi perintah Allah itu menunjukkan orang tersebut adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Teman-teman, Bapak mau nanya, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang masalah ikhlas, teman-teman sering enggak mengucapkan kata-kata ikhlas? Ketika melihat temannya dapat musibah, sabar ya, ikhlas. Ketika mungkin tetangganya dapat musibah, dapat ujian, sabar bu ya, sabar, ikhlas bu, ikhlas. Ikhlas adalah satu kata yang paling nyaman, paling ringan diucapkan. Ikhlas adalah kata pendek terdiri dari berapa huruf? Ayo teman-teman, bantu jawab. Ikhlas ada berapa huruf? 5 huruf. Woi. Nampak? Ayo kita hitung. Kita hitung. Ada 6. Coba 6 huruf. Ya, 6 huruf. Ikhlas adalah kata pendek yang terdiri daripada 6 huruf. Pendek betul Pak, pendek dan paling enak diucapkan, paling nyaman disampaikan. Itu yang namanya ikhlas. Tapi yang paling susah diamalkan, yang paling susah dibuktikan, itulah ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu letaknya di dalam hati, bukan cuma sekedar di mulut. Di mulut kita mudah dan ikhlas, tapi hati kita yang susah. Itulah ikhlas. Paling nyaman di mulut diucapkan, tapi hatinya berat mengikhlaskan. Makanya teman-teman ya, ini satu kesalahan yang besar bagi kita. Kadang-kadang kita sering seakan-akan menjadi Tuhan bagi orang lain. Katanya bagaimana Pak Busiri, kami tidak paham. Lah kok Bapak ngomong, bilang kita jadi Tuhan bagi orang lain. Contohnya begini teman-teman. Kadang kita melihat satu permasalahan, satu contoh gambaran, ada orang yang melakukan ini, ada orang yang melakukan itu. Tiba-tiba kita langsung ngomong, oh kamu ndak ikhlas, oh kamu tidak ikhlas,
kamu belum ikhlas. Tidak bisa. Kita jangan sekali-kali menjadi Tuhan bagi orang lain. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh para malaikat, protes kepada Allah ketika Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Nah, lalu bagaimana kami, Pak? Karena orang yang tahu bahwasanya orang itu benar-benar ikhlas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu. Kita susah dan sulit untuk mengetahuinya karena memang itu adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan Allah menegaskan, ya teman-temannya, Allah menegaskan di dalam firman-Nya, kata Allah berfirman, al-ikhlasu min amri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Yang namanya ikhlas itu, kata Allah, didengarkan teman-teman ya, dicatat. Ya, dicatat. Allah mengatakan, ikhlas itu adalah rahasiaku. Yang mana keikhlasan itu akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Bapak ulang. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, ikhlas itu adalah rahasiaku. Yang mana keikhlasan itu akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Dengan kata lain, orang yang mampu dan sanggup hatinya ikhlas dalam beramal, orang yang mampu ikhlas hatinya dalam melakukan kebaikan, ingat, itu adalah mereka hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah lah yang nantinya akan memiliki keikhlasan di dalam hatinya. Baik, teman-teman yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Itulah Nabi Ibrahim. Sosok seseorang hamba Allah, seorang Nabiullah yang begitu taat kepada Allah, yang mempunyai keikhlasan yang luar biasa dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa sih Pak yang dapat kita ambil? Hikmah apa Pak yang dapat kita petik dari perayaan penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha Pak? Yang pertama tadi adalah ketaatan, yang kedua adalah keikhlasan, dan yang ketiga adalah apa tadi? Masih ingat? Sabar. Nah, Sabar, Pak. bentar, siapa? Ini Wiyuna, alhamdulillah. Tentang kesabaran. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita betapa sabarnya beliau dalam mematuhi perintah Allah. Betapa sabarnya beliau untuk mengikhlaskan hatinya dalam mematuhi perintah Allah ketika Allah meminta untuk memilih putra tercintanya memotong leher Nabi Ismail dengan tangannya sendiri. Bayangkan, ayah, bapak yang katanya cinta dengan anak, ketika disuruh oleh Allah untuk memotong lehernya dengan tangan sendiri, Nabi Ibrahim mentaatinya. Nabi Ibrahim sabar dan ikhlas mematuhinya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, teman-teman. Betapa sabarnya beliau. Begitu juga Nabi Ismail, sabar. Begitu juga dengan ibunda tercintanya Siti Hajar menerima putusan tersebut, beliau pun menerimanya dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena di balik kesabaran ada kebahagiaan dan pahala yang besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahalanya akan Allah sempurnakan tanpa batas. Tanpa batas pahalanya. Besar, banyak, hanya Allah yang Maha Tahu. Itulah pahala orang-orang yang sabar. Begitu juga Nabi Ibrahim pun tahu kalau sabar dalam mematuhi perintah Allah,
Kalau sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah, maka Allah akan semakin cinta kepadanya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kalau kita sabar, ikhlas dalam taat kepada Allah, Allah pasti akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta sayang kepada hamba-hambanya yang sabar. Teman-teman, sabar apa tidak? Sabar. Ikhlas. Pak. Nah, insya Allah teman-teman akan menjadi anak-anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal pelajaran yang ya, setelah ketaatan. Tadi yang pertama ketaatan, yang kedua keikhlasan, yang ketiga kesabaran, dan yang terakhir tawakal, ya. Tawakal. Sifat tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah dirinya, menyerahkan segala urusannya seorang hamba Allah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Itu yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Beliau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang selalu berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan jaminannya untuk hamba tersebut. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, orang yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan menjaminnya. Menjamin kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Ya? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Nah, itulah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada kita tentang makna ketaatan, tentang arti keikhlasan, tentang arti kesabaran dan tawakal, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Tawakal di sini teman-teman, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, bukan langsung begitu saja. Tiba-tiba sudah aku pasrah saja. Ya sudah aku serahkan saja kepada Allah semua. Bukan langsung seperti itu. Akan tetapi orang yang benar-benar tawakalnya, berserah dirinya kepada Allah, itu harus dilalui dengan ikhtiar terlebih dahulu. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar yaitu adalah usaha. Usaha dalam ketaatan, usaha dalam kesabaran, usaha dalam keikhlasan. Kemudian semuanya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, ya, akan menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, yang selalu ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan sabar menerimanya, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sampai kepada penghujung pembahasan kita dan sudah berakhir materi yang Bapak sampaikan. Jadi tinggal Bapak akan menyampaikan tugas untuk teman-teman semua. Dan Bapak minta didengarkan dengan baik-baik. Ya. Yang pertama, tugas untuk teman-teman yaitu adalah mencatat poin-poin penting dari materi yang Bapak sampaikan. Satu. Bisa berupa rangkuman ataupun narasi. Ya. Dicatat, ditulis poin-poin pentingnya. Kemudian bisa teman-teman bikin rangkuman ataupun narasi. Kemudian setelah dicatat dan ditulis, Bapak minta nanti dipresentasikan, ya, berupa video. Nanti teman-teman
mempresentasikan catatannya. Nah, dibantu mungkin sama ibunda atau ayahandanya divideokan, maksimal videonya 5 menit maksimal, ya. Maksimal 5 menit. Bagaimana contohnya, Pak? Contohnya seperti teman-teman kayak tutur, kayak dialog, ya, menyampaikan rangkuman catatannya dengan gaya teman-teman masing-masing, ya. Dengan gaya apa? Cara bagaimana? Terserah. Yang penting videonya tidak boleh lebih dari 5 menit. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti tugasnya kalau sudah selesai, Bapak minta kirimkan ke YouTube. Nanti teman-teman usahakan bikin link YouTube, ya. Nanti kirim ke YouTube-nya. Kemudian kalau sudah terupload ke YouTube-nya, nanti link video YouTube-nya kirimkan ke Bapak, nanti biar Bapak langsung menyimak dari link tersebut, buka YouTube-nya, kemudian akan Bapak kasih nilai. Oke, bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Salah-salah. Masih ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau seandainya baik, kita mohon kita pada hari ini. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semua kita jaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, makan yang teratur, jaga pola sehatnya, jangan lupa berolahraga, dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Iya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Apa ini? Video. Hai.